si ibu ini udah jadi tersangka, udah panggilan kedua. Nah, seharusnya juga ya Polda Lampung ya harus cepat tangkap, menangkap. Harus menangkap paksa, karena dia udah jelas, udah jadi tersangka. Tiga bawang dulu ya. Ada. Karena mau ini sih, mau buat event, buat lagu gitu. Jadi, Jadi kebetulan kemarin itu kita ketemu nggak sengaja sebenarnya. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol punya hobi yang sama. Hobinya apa? Ngulik lagu. Wow, keren ya. Jadi ya kita ngobrol-ngobrol ya sepakat untuk yuk mas gimana kalau kita ya bisa dibilang iseng-iseng lah ya, kita main, kita sama-sama lah bikin lagu untuk genre kita. Asik gitu. jadi apa namanya, mengembangkan hobi. Gitu. Ketemunya gimana sih? Kalau boleh tahu. Ketemunya kalau boleh tahu, ketemunya ini awalnya gimana? Ketemu berdua Cuma teman lama gitu. Panjang ceritanya sih kalau ketemunya itu Iya. kita gimana mas ya? Jadi ya Ya, sedih. sedih. Coba ceritain ini. Lebih dari film India. Jadi ya kita kemarin nggak sengaja ketemu dan itu pun di luar kota. Pada saat itu saya ada kerjaan di luar kota, ketemu, ya ngobrol-ngobrol, ya itulah awal mulanya. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk menikah. Ya itu sampai akhirnya kita ngobrol serius, ngobrol untuk ngomongin project. Kebetulan beliau tertarik juga, ya sama-sama cocok lah. Ngomong soal musik, genre apa sih yang kalian suka? Kebetulan karena saya mengawal orang dulu, jadi mungkin lebih ke klasik, Ya, disco gitu-gitu sih. lagu-lagu lama Lagu dari lama. tahun 80-90 lah. Pada zaman apa? Pada zamannya. Pada zamannya. Pada zaman Ya. Jadi saya lagi berguru sama beliau ini. Enggak lah. Ini proyeknya single atau langsung album? Oh enggak, kita lebih nggak ada gitu-gitu sih. Sebenarnya kita lebih seru-seruan aja Seru-seruan lah. aja. Sama saling tukar pikiran, saling ya. Saling tukar skill gimana gitu, saling berbagi gitu aja. Artinya lagunya tidak untuk dipublish, hanya untuk Oh ya enggak, paling kita Untuk kita doang. konsumsi kita, untuk kita dari kita. Bang, ini artinya kenang ke zaman masa-masa masih energik. Dulu, ya. Masa-masa lalu. Angkatan 45. Wah, itu. Tapi emang Bang Enji Ya. suka nyanyi juga dan dulu atau Enggak. baru-baru? Enggak, saya enggak nyanyi. Nyanyi mah dulu mantan saya dulu. Nah kalau yang ini gimana? Kalau yang ini Main kolaborasi apa nih? Dengan alat musik atau gimana? Berdua. Apa ya, lebih ke disc jockey kali ya. DJ. Sama lebih ke produce mungkin. Bagian production ya. Berapa lama itu Bang belajar nge-DJ atau akhirnya bisa berani? Lumayan lama sih. Lumayan lama. Tapi ya itu bukan suatu hobi yang ini ya, tapi seru-seruan aja sebenarnya. Seru-seruan aja. Tapi Saya juga kan udah lama patung, udah nggak ini lagi kan. Sejak ketemu beliau, ya udah ayo kita ini lagi gitu. Yuk main yuk, main yuk. Jadi itu hanya temu kangen gitu lah. Sudah berapa tahun kira-kira nggak ketemu? Udah lama banget kali ya. Udah lama nggak ketemu. Dua regenerasi kali. Ya, Iya. Mundur ke belakang nih Bang Heri. Pertemuan kalian ini kan artinya pertemuan yang nggak diduga ya. Iya. Karena ada kita kabar kemarin itu kan ada masalah kata-kata Bang Heri dengan yang di Lampung itu. Iya. Nah tiba-tiba muncullah namanya Bang Enji. Itu gimana tuh prosesnya sampai ketemu ini? Karena ada bumbu-bumbu yang nggak sedap juga yang didengar teman-teman media gitu. Itu si Menyangkut Enji nama nanti yang jelasin. Bang Enji gitu.
Jadi pada prinsipnya sih kemarin Mas ini punya ada sedikit masalah lah sama. Nah ternyata orang tersebut ya ada sedikit bawa kita, makanya di situ juga kita coba untuk ketemu untuk apa ya, untuk mendiskusikan itu. Ternyata ya dibalik itu ya apa ya, cuman hanya membuat bumper, jadi dibuat bumper, mau dibuat bumper gitu kan. Jadi ya syukur alhamdulillah di dalam pertemuan ini ya semuanya sudah terang benderang. jadi semuanya juga kita pengennya kan baik-baik aja, semua Ya. urusannya juga mana yang menjadi haknya dikembalikan ke haknya ya kan gitu ya maksudnya. Itu aja sih. Kronologisnya seperti apa sih? Yang detailnya kronologisnya kok tiba-tiba ada Bang Enji gitu yang tampil. Padahal kan sebelumnya kan bukan Bang Enji kan, dengan ibu inisial Y itu. Iya, iya. Kok tiba-tiba muncul? Coba kronologinya gimana Bang Heri? Coba. Jadi pada prinsipnya sih sekarang saya itu hanya mediator kali ya, Iya. mediator yang mempertemukan dan bagaimana caranya dari kedua belah pihak ini bisa sama-sama saling menyelesaikan masalah gitu loh, tanpa ada yang disakiti. dan ada yang dirugikan. Ya. Karena kalau kita lihat dari kerugian ya baik itu material maupun immaterialnya ya lumayan juga ya babak belurnya kan. Ya. Ya mudah-mudahan semuanya aman, lancar, Selesai. selesai. Itu aja sih. Kalau dari sisi Bang Heri sendiri ada tuntutan lain nggak ke inisial Y tadi? Oh ya jelas. Nanti akan kita inikan ke Polda Lampung. Ya. Jadi apa namanya bahwa masalah ini ya sudah media sudah mengikuti dari awal. Masalah ini media kan sudah mengikuti dari Mabes Polri, dari ini bahkan sampai saat ini pun si pelaku masih mencari dikambing hitamkan, masukkan ini, memasukkan orang ini, harus sampai ke beliau yang saya anggap ya kawan Kayak saudara kita mah. kayak saudara. Jadi gitu kesimpulannya bahwa saya nanti akan inikan ke media, ke teman-teman media Sambil menunggu proses. sambil menunggu proses. Akan bisa gimana ke depan akan saya beritakan apa adanya, apa yang terjadi. Artinya yang kemarin itu ketemu dengan beliau, dengan adanya Bang Enji sudah menemukan titik terang atau gimana nih? Atau belum? Atau buntu? Mungkin Bang Enji bisa jelasin. Iya sejauh ini saya di sini hanya menyambungkan dan bagaimana caranya agar semuanya itu terang benderang. Tapi nggak tahu ya apakah sekarang itu gimana menurut Mas? Coba. Kalau saya berpikir ini udah nggak benar, udah nggak benar. Ini hanya memperlambat waktu, ya ya sih seperti contoh sedikit. Rumah udah mau dialihkan, udah mau berani membawa nama si Enji kan. Nah itu kan sudah memasukkan merangkap orang yang tidak mau tahu menahu, jadi masuk ke ranah itu. Gitu. Jadi membuat si Enji selaku kawan, sudah kayak saudara, jadi Gesekan. gitu. Ini kan Tapi artinya, maaf, kalau saya simpulkan artinya Mas Enji sendiri mungkin difitnah kali ini, atau bagaimana? sebenarnya bukan difitnah sih, tapi Kebawa-bawa. bagaimana caranya saya bisa mengcover ya, gimana ya? Iya, Bisa mengalihkan. bukan mengalihkan, bisa bagaimana caranya saya itu bisa menjadi ininya mereka apa bukan Lemper lah istilahnya. Penengah. penengah lah, Jadi bisa penengah. bisa dibilang penengah lah kita. Dengan situasi ini Mas Enji merasa nyaman atau merasa malah Terganggu. Kalau saya sih, Dirugikan? yang namanya begini tuh saya seneng ya. Senengnya itu kenapa? Saya bisa ketemu lagi sama saudara kan gitu loh, yang udah lama nggak ketemu.
Terus yang kedua, saya suka yang namanya mencari, oh mana sih yang salah, mana sih yang benar. Iya. Ujung-ujungnya kan ketahuan gitu. Itu sih yang saya. Jadi suatu urusan itu nggak pernah saya anggap lupa. Hubungannya Bang Enji dengan Y ini seperti apa sih? Apa ada hubungan bisnis atau apa? Karena yang kita dapat kabar-kabar burungnya itu kan katanya Bang Enji sudah membayar rumah, membeli rumahnya atau apa gitu. Kalau untuk hubungan itu nggak ada, kita sebatas ada pembelian jual beli aset lah ya. Nah itu aja sih sebenarnya. Dimana urusan aset itu diperuntukkan ke urusan yang lain. Nah, ternyata apa yang dibicarakan berbeda sebenarnya. Setelah dia diminta tolong sebagai penengah atau mediator, tentu punya kesimpulan. Nah, setelah punya kesimpulan, sekarang posisi Egy ada di belakang Mas Heri atau bagaimana? Atau tetap di tengah? Saya tetap di tengah, di mana yang benar, yang salah ya salah. Gitu. Saya tidak pernah yang salah dibenerin, yang benar disalahin. Kan? Nah, Jadi sekarang belum tahu dong yang mana yang benar, yang mana yang salah. Sorry? Sampai hari ini belum tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau dibilang salah benar itu, ini kan masalah piutang ya. Jadi yang Mas Heri adalah orang yang dirugikan. Yang dirugikan itu secara material ada pembayaran yang tidak dibayar. Itu aja sih. Tapi Kalau- ini sebenarnya kenal nggak sih kalau Mas Enji ini berteman sama Bang Heri? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau ujuk-ujuk dipakai aja gitu. Bukan dipakai, diminta untuk diminta mediasiin. Nah, itu aja sih. Dengan saya jadi apa ya? Jadi ya itulah. Buat mereka. Tapi sejauh ini juga udah dilaporin ya. Ya, sudah ini kalau tahap ini kan ini si ibu ini udah jadi tersangka, udah panggilan kedua. Nah, seharusnya juga ya Polda Lampung ya harus cepet tangkap, menangkap, Dipaksa. harus menangkap paksa, karena dia udah jelas, udah jadi tersangka pada tanggal nanti akan saya lampirkan ke depan ke teman media kalau memang masalah ini masih belum ada penyelesaian. Saya akan beberkan semua bukti dari Polda Lampung, laporan saya dari awal akan saya sampaikan semua ke media. Dan media tolong diviralkan, ini nggak bisa dimain-mainkan kan. Ini karena saya sekarang merasa sangat dirugikan, Kita tadinya yang jadinya mau berantem, gesekan. gesekan. Kalau kasus ini berlanjut terus sampai ke persidangan, tentu besar kemungkinan Mas Egy akan menjadi saksi. Ya mau nggak mau, Iya. mau nggak mau, karena saya udah ada ikut serta di dalam Dalam sini situ. kan. Jadi ya Saksi kan ada dari pihak terdakwa, ya tersangka dan pihak korban. Mbak Egy kira-kira saksi dari pihak mana? nggak ada pihak-pihakan di sini. Nah, kalau di pengadilan kan saksi dari saksi ahli, saksi dari itu, kira-kira kemungkinannya apakah saksi dari Enggak, korban? ini akan penambahan saksi aja. Penambahan. Kalau saksi ahlinya sudah, karena Semua udah lengkap. karena udah lengkap, karena dia udah jadi tersangka. Jadi di saat orang itu udah menjadi tersangka, berarti dia ini udah mutlak bersalah. Tinggal proses penangkapan. Tapi mudah-mudahan Ya. dalam waktu dekat ini ada penyelesaian. Ya. Mudah-mudahan. Jadi tidak berlarut-larut dan bisa berjalan Diselesaikan. seperti biasa. Ya. Gitu. Kalau berlarut-larut dan sampai ke persidangan kan berarti semakin panjang lagi kan dikembalikan gitu. Itu kan. Ada himbauan nggak kepada Y ini untuk Bang Heri dan Bang Enji, himbauan kepada beliau? Ya biar penyelesaiannya. Dan sampai ke persidangan kali ya. Ya, ada nggak? Kalau saya sih himbauannya, dia mempunyai kewajiban untuk membayar, ya diselesaikan, segera diselesaikan. Karena ini itu hak saya harus diselesaikan oleh dia. Kan? Jadi kalau masalah hubungan saya dengan si Edi, ya hubungan kami ya hubungan baik-baik aja. Jangan sampai pecah karena urusan orang yang nggak pantas ini dibela kan. Saya juga udah ngomongin beliau ya jangan sampai membela yang salah, jangan sampai masuk pada yang salah kan.
Jadi lebih baik kita urusin, kalau kita punya hobi musik, kita mainkan musik. Gitu. Ngapain kita harus pusing-pusing? Betul. Jadi ini hikmah ya. Ada hikmah. Hikmah. Jadi buat rekan-rekan semua, mungkin sampai di situ dulu. Apa ada pertanyaan lagi? Mungkin ini menegaskan aja. Ya. Jadi Mas Heri tidak berharap kasus ini sampai ke persidangan kalau bisa diselesaikan sebelum Baik. persidangan. Dari awal, dari pertama, niat saya memang sangat baik, membuka pintu. Karena bukan baru ini. 1 minggu, 2 bulan, 3 bulan. Bukan, iya, Iya. udah 1 tahun 6 bulan. Tuh, masalah ini. Yang tadinya berapa miliar, udah kita kurangin lagi. Akhirnya juga masih ini kan. Itu ada data saya semua kan. Dan semua itu ya atas dasar data. Data, bukan sama hanya ngomong doang kan. Udah, itu aja kali ya. Ya. Doain aja biar semuanya beres. Dia ada cepat Supaya dapat juga dapat apa ya? Dapat ini yang ini ya. Amin. 5 gitu kan. Wow. Orang seganteng ini. Mau